Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah kedambaan Allah, adalah kita hidup bersama Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah mempunyai satu rencana. Allah pun mempunyai satu pekerjaan. Pada permulaan Alkitab, kita melihat ada penciptaan Allah. Pekerjaan Allah yang pertama adalah menciptakan. Tetapi ketika kita membaca akhir Alkitab, dengan ajaib sekali muncul sebuah kota yang disebut sebagai Kota Kudus, Yerusalem Baru. Kota merupakan hasil pembangunan Allah. Jadi langkah pertama Allah adalah menciptakan. Langkah terakhir Allah adalah membangun. Penciptaan Allah adalah untuk pembangunan Allah. Penciptaan Allah ditambah dengan pembangunan Allah telah menggenapkan rencana kekal Allah dan mencapai kehendak kekal Allah. Di antara kedua ujung Alkitab, yaitu di antara penciptaan Allah dan pembangunan Allah, masih ada 5 tindakan yang besar, 5 langkah yang besar, yaitu penebusan, kelahiran kembali, pengubahan, penyerupaan, dan pemuliaan. Awalnya kita adalah manusia yang telah jatuh. Namun dari dalam keadaan yang jatuh itu, Allah justru menebus kita dan menyelamatkan kita. Kemudian di dalam putranya, Allah menggarapkan dirinya sendiri ke dalam kita, menjadi hayat kehidupan kita. Sehingga selain hayat alamiah kita mempunyai satu hayat yang rohani, satu hayat yang ilahi. Hayat inilah yang membuat kita terlahirkan kembali. Setelah melahirkan kita kembali, hayat ini di dalam kita mengubah kita. Sehingga hakiki kita, unsur diri kita tergarap secara metabolis, berubah menjadi seperti serupa dengan Dia. Sehingga pada akhirnya kita akan dimuliakan serupa dengan Dia. Untuk merampungkan rencananya ini, pertama-tama Allah harus menjadi manusia, supaya Dia dapat merampungkan penebusan dan menyelamatkan diri kita. Langkah kedua untuk menyelamatkan kita adalah setelah menyerahkan dirinya ke dalam maut, dan Dia keluar dari maut, Dia bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus pasal 15 ayat 45b berkata, Adam yang akhir menjadi roh yang memberikan hidup yang kekal. Dalam tindakan yang pertama, Allah menjadi manusia. Dan dalam tindakan yang kedua, Dia menjadi roh pemberi hayat untuk masuk ke dalam kita. Menjadi hayat kita untuk melahirkan kita kembali. Mengubah kita, menyerupakan kita, dan pada akhirnya memuliakan kita. Dalam Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dapat berhenti, kalau kita dapat pensiun terhadap segala hal yang ada di luar Tuhan, kita adalah orang Kristen yang berbahagia. Hari ini, sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang hidup di dalam kita. Hidup bersama dengan kita. Karena itulah Tuhan Yesus memerintahkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dia juga berkata, aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dengan perkata lain, kamu hidup di dalam aku hidup bersama dengan kamu, dan kamu akan bergerak bersama dengan aku. Bagaimana jalannya kita bisa tinggal di dalam Dia? Kita dapat menempuh dan berlatih
melaksanakan dua jalan ini. Jalan yang pertama adalah kita harus selalu terbuka terhadap Tuhan Yesus. Jalan yang terbaik untuk terbuka terhadap Tuhan Yesus adalah belajar membuka segenap diri kita, mulai dari dalam roh kita, hati kita, sampai ke mulut kita. Kita buka segenap diri kita, menyerukan nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Kita belajar membuka diri kita kepada Tuhan, menyerukan namanya. Inilah jalan yang paling sederhana dan jalan yang paling baik, yang memungkinkan kita untuk menjamah diri Tuhan, yang memungkinkan kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Belajarlah membuka diri kita kepada Tuhan dan menyerukan namanya. Roma pasal 10 ayat 12 berkata bahwa Tuhan yang satu itu kaya terhadap semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu hidup, Tuhan itu benar, dan Tuhan itu menyertai kita. Bila kita menyeru namanya, terbuka kepadanya, kita pasti berjumpa dengan Dia di dalam batin kita. Jalan yang kedua adalah kita perlu belajar sungguh-sungguh bersentuhan dengan firman-Nya. Sungguh-sungguh mendoakan firman Tuhan menjadi makanan rohani kita yang sejati. Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan kesukaan hatiku, karena nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam. Bagaimana kita dapat menerima firman? Efesus pasal 6 ayat 17 dan 18 mengatakan, terimalah pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Melalui mendoakan firman Tuhan, kita dapat berjumpa dengan Tuhan yang adalah roh itu. Tuhan adalah firman Allah yang hidup. Puji Tuhan atas kedua jalan ini. Melalui kita terbuka kepadanya, menyerukan namanya. Dan kita sungguh-sungguh bersentuhan dengan firman Tuhan. Mendoakan firman Tuhan. Kita dapat terus-menerus tinggal di dalam Dia. Di luar Tuhan, kita sungguh tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Renungan yang telah disampaikan oleh Pak Pengkhotbah dan semoga menjadi terang bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, biarlah Bapak Gembala membawakan kita dalam doa. Kepada Bapak dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kedamaian hati-Mu. Engkau telah menciptakan kami, dan Engkau akan membangun kami menjadi kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Tuhan, pimpinlah kami untuk tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Engkau hari ini telah menjadi roh pemberi hayat. Engkau tinggal di dalam kami dan hidup bersama kami. Pimpin kami Tuhan untuk terbuka padamu, menyerukan nama-Mu, menjamah diri-Mu, dan pimpin kami untuk sungguh-sungguh menyentuh firman-Mu, melalui mendoakan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami bagaimana kami tinggal di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini.